Apa kekhawatiran terbesar seorang Elon Musk terhadap masa depan peradaban manusia? Oke. Anda tahu apa jawabannya? Bukan climate change, bukan. Bukan perang nuklir, bukan. Bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia. Masalah resesi seks ini sebetulnya beban terbesar itu ada pada kaum perempuan. Why? Why? Hmm. Nah, pertama, kan beban reproduksi itu adanya pada perempuan. Oke. Ya. Nah, untuk terjadinya kehamilan, ya memang ada pertemuan sel telur dan sperma terlebih dahulu kan. Ya. Nah, tapi fungsi atau peran laki-laki itu hanya menyumbang sperma saja. Ya. Bahkan itu untuk terjadi pembuahan sebenarnya hanya satu sel sperma. Nah, setelah dia menyumbangkan spermanya itu, dia pergi kemana ngilang pun Nah, tidak ada beban. moral hazard dong, moral hazard nih Nggak, masalahnya. kasarnya ya. Berarti agamawan harus dibanyakin nih. Kasarnya seperti itu. Ya. Tapi beban reproduksi kemudian yang nanggung siapa? Ya perempuan. Mulai dari hamil 9 bulan, melahirkan, Ya. nggak ada lakinya, hamil harus tetap, melahirkan harus tetap. Semua beban dia tanggung. Sudah melahirkan, besarin anak, bebannya di siapa? Ya. Sekali dia udah punya anak, besarin tuh nggak hanya sampai lulus kuliah, bahkan sampai menikah sampai apa, tetap aja tuh si ibu yang Iya gitu. punya beban. Tapi kan ada lagunya, ya kan? Lelaki tunduk di kerling perempuan, ada kan lagunya tuh. Jadi ini kan potret sosialnya beda nih. Ini satu ya. Ya. Satu, beban reproduksi. Ya. Nah, perempuan udah punya anak, terus ya dia sekolah, punya pendidikan, dia ingin berkarir, keluar rumah kan, Ya. dia punya karir, tapi dia punya anak juga. Bebannya double. Oke. Tetap aja, walaupun istilahnya dia misal gajinya lebih gede dari lakinya misalnya, tetap aja beban besarin anak itu bukan diserahin ke, tetap aja yang disalahin ibunya kan. Wah, nggak bener nih ibunya. Padahal dia udah besarin anak, punya bekerja juga. Nah, ini Bung Haris feminis nih kayaknya nih. Salah undang kita nih. enggak, maksud saya gini. Kalau kita ingin mencari, artinya gini. Yang bisa merubah ini secara kultural, artinya secara strategis sebetulnya nih, yang sangat bisa merubah ini kaum perempuan. Ya lewat pendidikan, artinya jadi kan, resesi seks nih peran perempuan besar gitu. Sangat besar. Oke, ini poinnya di sini nih. Ya, Oke, ya. Dia yang menentukan tuh. Misalkan kalau dia nggak mau punya anak gimana? Dia nggak mau hamil gimana? Atau lebih ekstrem lagi, dia nggak mau nikah gimana? Ya. Jadi pendidikan dari awal perempuan itu fungsi dia bereproduksi, mungkin ada, wah dia udah pendidikan tinggi, lulus ITB, S2, S3 misalnya. Ya. Tapi dia pada akhirnya, wah saya mau besarin anak saya aja. Oke, disupport dong. Nah, tapi kan society, pemerintah juga harus memfasilitasi dong. Gimana perempuan yang sudah hebat ini tetap bisa produktif secara ekonomi, nggak harus misal bekerja yang dari 9 to 5. Gimana ekonomi kreatif bisa berkembang. Nah, artinya kan solusinya itu ya memang bukan solusi yang mainstream. Tapi kultur itu ada di Jepang loh. Jadi perempuan dia jemput anak, bekerja di rumah segala macam. Tapi kan masalah krisis seks, resesi seks ini kan terjadi juga di Jepang. Padahal kultur nurture atau perempuan yang menjadi ngasuh anak itu kan terjadi di Jepang. Oh iya, tapi kan masyarakat Jepang itu juga kan bermacam itunya, strata sosialnya. Ya.
ada yang udah kalau misalnya udah berpendidikan tinggi. Nah ini menarik juga, itu data dari UN Ini itu, ada ini ya, variabel pendidikan tinggi ya, ini pengaruh ya. ya, mereka yang berpendidikan tinggi, Kesadaran tentang itunya rendah. termasuk perempuan yang Ya, sudah akses program pendidikan tinggi, ya. itu korelasinya sama fertility rate menurun. Makin Wah. dia berpendidikan, makin nggak pengen kawin, makin nggak pengen punya anak. Berarti ini kawinnya urusan spiritual ya. Orang jadi sekuler gara-gara pendidikan. Nah, itu mungkin diskusinya bisa panjang juga ya. Apakah itu harus dicari tahu juga? Ya, Nggak, aku hanya mengungkapkan itu data dari UN kan. Tapi ya. penyebabnya apa kita nggak tahu. Ini belum Hanya ketemu nih. disebutkan makin orang berpendidikan, jadi kalau dilihat tingkat pendidikan dengan Ya, ya. fertility rate itu berbanding terbalik. Makin dia berpendidikan, fertility rate makin turun. Ini peta demografi ya, tentang itu. Ya, Monografinya ya begitu. bisa aja mungkin karena berpendidikan dia makin males urus urusan domestik. Iya, Mungkin pandangan dia tentang anak juga jadi berbeda. ya. Ya kita nggak tahu tuh. Ya, tapi kan populasi yang lain juga, atau memang fasilitas di negara itu tidak friendly terhadap perempuan bekerja, kan itu juga harus dicari tahu. Kita coba yang ambil aspek-aspek agama ya. Misalnya saya pengen tahu juga nih. Fertility di Arab Saudi gimana? Fertility rate. Secara umum, Ya, kalau data UN itu secara umum di seluruh dunia itu turun. turun ya. Makanya itu si Elon Musk sangat concern. Ya, ya. Ya. Yang masih positif hanya di Afrika. Afrika malah ya. Dan tadi kan hubungannya sama pendidikan tinggi, dan juga ini dunia sekarang ini masyarakat itu cenderung menjadi rural, ya. Ya. Bukan rural, urban, sorry. Urban. Pindah ke kota semua, Kota semua. dari desa ke kota. Ya. Nah, masyarakat urban ini, masyarakat kota ini, nah itu juga fertility rate-nya kembali. Yang kota turun. Enggak. Ya, kenapa? Karena memang mungkin fasilitas tinggal di kota itu bikin jadi living cost jadi tinggi ya. Tinggi. Nah, jadi kecuali mungkin kalau kita lihat itu negara-negara Skandinavia istilahnya kalaupun turunnya tuh nggak drastis kayak Korea Selatan. Korea Selatan parah tuh. Jadi memang ada treatment lah. Kayak di fasilitas pendidikan. Ya itu memang sangat berperan pemerintah di situ. Ya. Kalau negaranya yang berbasis kesejahteraan welfare state itu kan, fasilitas itu ya bisa ditahan lah. Iya, kayak ini banget gitu. Kayak zaman Pak Harto itu, kalau listrik nggak masuk ke desa, fertility rate-nya tinggi itu. Makanya ada KB dulu kan. Makanya Indonesia bikin BKBBN ya? BKKBN itu kan gara-gara itu. Terus listrik dimasukin supaya orang waktu senggangnya nggak banyak tengah malam, bahaya gitu loh. Nah, saya kira di Afrika juga ya waktu senggangnya banyak kali ya. Makanya fertility rate-nya tinggi. Jadi concern orang terhadap dunia kerja dan concern orang untuk urusan domestik ini yang menjadi kecil kan, karena mereka hidupnya penuh dunia kerja. Jadi ada slow life ya, slow living, kan ada yang konsep-konsep begitu mungkin juga. Nah, tapi kalau dikembalikan ke Indonesia ya, mungkin hari ini kita anggap ini belum menjadi problem kita. Ya, karena kan kita tadi masih punya bonus demografi. Kalau kita bicara ini kan ini yang sudah menjadi persoalan hari ini itu kan di negara-negara Asia Timur. Itu kan itu udah problem hari ini mereka. Tapi kalau di kita ini kan belum problem hari ini kan. Karena kita kan belum ada problem tuh dengan resesi seks tadi. Bahkan kita sekarang mendapatkan bonus demografi. Tapi kalau kita proyeksikan ke depan, nah kejadian itu akan terjadi juga di negara kita sekitar 2030, 2045 itu, nah itu sudah mulai menurun. Nah jadi sebelum kejadian itu terjadi,
Nah, bonus demografi ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Ya. Kita membangun kesejahteraan, ya, negara berdiri untuk memfasilitasi supaya semua rakyat sejahtera. Ya. Nah, kalau itu bisa terjadi, nah itulah salah satu cara gimana supaya penurunan fertility rate itu tidak drastis sehingga Ya. masih tetap di atas 2. Jadi betul-betul kalau saya pengennya, saya sebenarnya gemes nih. Ya. Sampai 2030 ini momentum ini mungkin istilah kalau perjalanan suatu bangsa ini momentum sekali seumur hidup. Ini harus Kita punya bonus demografi. Jadi kalau ini nggak dimanfaatkan betul, nah takutnya nanti pas fertility rate udah turun, kita belum punya istilahnya belum punya tabungan nih sebagai negara gitu ya untuk memfasilitasi ketika fertility rate turun. Ini ekonomi boost gitu harus didorong gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kesempatannya sebenarnya banyak ya. Kita problem-problem ekonomi kita yang ekstraktif ya hulunya dan kita bisa dorong menjadi hilirnya lebih baik. Ini sebenarnya juga potensi-potensi ada. Tapi problem-problem kita juga SDM-nya juga tidak berkualitas kan. Nah, ini Kita punya populasi besar tapi stuntingnya juga besar, IQ-nya juga nah, kemudian skor PISA-nya juga rendah gitu. Itu kan ada problem di situ. ya itu tadi kan kalau kita lihat bonus atau struktur demografi Indonesia hari ini, Ya. kan berapa loh? Lebih dari 50% itu kan generasi milenials sama Gen Z ya. Gen Z. Itu kan modal tuh, Ya. modal ekonomi. Nah, ini yang harusnya jadi kekuatan kita. Ya, ya. Nah, ini ya artinya ini yang saya lihat peluang ini peluang sekali seumur hidup ini. Ya. Tapi kalau ya kayak kita ya, kita kan generasi yang kena krisis 3 kali kan. Generasi 98, 2008, sekarang kena juga gitu ya. Artinya kadang-kadang kekuatan sebuah generasi itu kan terpengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dia juga. Nah, ini milenial, Gen Z ya dan Alpha kan nggak dapat yang dia mengalami itu sehingga strong kekuatan dia untuk itu juga kurang. Jadi compatibility. Nah, mungkin Bung Meldi, Ya. saya usulkan untuk podcast berikutnya Anda harusnya undang generasi. Iya dong, ya, Kita ya, mau pasti. tahu apa pandangan mereka tentang Bonus demografi ini atau segala macam. dan ya masa depan Indonesia lah, kan ada di tangan mereka nih. Ya kita bisa ngelihat cuplikan kecil dengan generasi milenial Z dan Alpha itu ya startup itu. Mereka kan berusaha dengan masuk di startup segala macam walaupun angka kesuksesannya rendah kan. Nah, saya kira itu ini kita ya potret-potret kecil kita tentang itu. Tapi di sisi lain dia punya imajinasi lain yang kita juga nggak tahu. Dan setiap generasi akan membawa semangat zamannya kan gitu ya. Nah, paling itu. Tapi kita akan bisa nih dapat secara etnometodologi, etnografi, kita undang mereka datang ke sini gitu. Nah, untuk membahas termasuk juga membahas masalah tadi resesi seks. Nah, kita lanjut nih dari aspek tadi ya resesi seks, masalah fertility rate segala macam. Di apalagi nih kegalauan selain itu terkait dengan resesi seks ini. Oh ya, jadi tadi kan sudah saya ungkapkan ya untuk mencari solusi ya. Ya. Gimana supaya fertility rate itu tetap bisa kita pertahankan di atas 2 tadi ya. Nah kan kalau solusi dari pemerintah kan kita ingin. Tapi bisa juga kan kemandirian masyarakat untuk karena pengaruh agamawan atau nilai-nilai tradisional mereka itu kan bisa juga menjadi solusi sendiri dari masyarakat gitu. Akhirnya nggak butuh pemerintah. Ya gitu. itu kan pendekatan individu kan. Ya. Tapi sebagai society, sebagai masyarakat kan harus ada yang ngatur kan. Saya bicara tentang nature-nya manusia Indonesia. Value Indonesia dengan value Asia Timur atau Taiwan tadi itu kan juga beda-beda. Tapi menurut pikiran saya value-nya Indonesia masih aman lah. Apakah
Gimana? Nah, tapi kalau kita lihat masyarakat Kota ya. ya masyarakat kota Karena sekarang dengan masyarakat kota di Indonesia udah 50% 60% ya, udah besar ya. Nah, itu juga ya, nah itu ancaman ya, benar-benar ancaman. heeh. Nah, jadi sebetulnya kalau saya sih tetap negara. Negara Ya, yang apa gunanya kita bernegara nggak ada manfaatnya ya? apa guna kita bayar pajak. Iya. Oke. Jadi tetap itu kita nuntut atau bukan nuntut sih, memang Kita mendorong. memang selayaknya memang seperti itu ya. Kemudian, nah ini tadi pendidikan kan, Ya. karena angka fertility rate itu jangan salah, itu Ya. juga bisa lahir ya, fertility rate yang turun itu dari lifestyle, gaya hidup. Nah, nih apa nih? Gimana explain-nya gimana nih? Nah, gaya hidup ini pola hidup bisa. Nah, ini baru di sini ada unsur apa ya, climate change juga itu berperan Ya. ya. Apa lifestyle kayak misal pola makan ya. Nggak usah jauh-jauh lah, berat badan ideal aja itu berpengaruh tuh ke fertility rate. Fertility, benar. Apalagi ke perempuan ya. Ya. Nah, ya kalau sekarang kan wah konsumsi atau fast food segala macam, jadi pokoknya pola makannya nggak sehat lah kan. Ya. Atau ya pola makan yang dibentuk oleh industri restoran kan. Ini lifestyle bisa itu tuh. Lifestyle itu utama penting itu. ya. Dan ini polusi. Ini upaya preventif ya untuk fertility ada ya. Polusi. Ya. Polusi udara, polusi dari air, dari makanan, dari apa. Ini indikator-indikator kesehatan. Itu kalau kita cek itu kenapa fertility rate turun. Nah, bahkan yang menarik, kualitas sperma manusia di dunia hari ini itu jauh menurun. Wow, ini sangat mikro nih penelitian Bung Haris ini. Bukan saya sih yang neliti, tapi ada reportnya seperti itu ya. Itu kualitas sperma ya bisa jadi itu karena perubahan ya segala macam kan, pola makanan, polusi segala macam. Nah kemudian yang penting juga lifestyle ini lifestyle dengan berhubungan dengan ini perilaku seksual. Nah, ini gimana nih perilaku seksual? Nah, perilaku seksual artinya ya ketika laki-laki atau perempuan sudah aktif secara seksual, nah dia itu berpotensi tuh untuk kalau perilaku seksualnya tidak sehat, dia sudah mulai beresiko untuk terjadinya gangguan reproduksi. Jadi jangan misalnya masih muda, wah foya-foya senang-senang, nggak mikir gimana pas nanti ingin bereproduksi susah. Nah, itu juga sebetulnya bisa masuk ke pendidikan ya. Artinya bagaimana perilaku seksual yang sehat, yang aman. Ya. Jadi mikirnya harus mikir panjang. Jadi di pendidikan dasar dan menengah kita harus masuk tuh. Iya, harus masuk. Bukan hanya sekedar melarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Ada ininya, ada alat argumentasinya. Kenapa nggak boleh? Apa dampaknya kalau itu tidak sehat, tidak aman kan? Nah, itu ada dampaknya semua itu. Dan dampaknya itu bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, seumur hidup dampaknya. Nah, itu kan dari lifestyle ya. Nah, dan lagi-lagi bebannya itu walaupun istilahnya yang nakalnya itu laki-laki, tapi bebannya itu ada di perempuan. Ya, itu yang saya bilang ya. Jadi kan konsep-konsep emansipatoris, ya manusia itu kan bebas gitu ya, liberal apa segala macam. Itu juga faktor value yang sangat mempengaruhi. Ya kan, konsep-konsep tentang kebebasan. Ya, itu diskusi lain lagi. Diskusi. Itu panjang. Beda bab ya. Beda bab lagi. Beda bab. Ini bab kita ini dulu ya. Oke. Itu menarik juga, tapi itu beda bab. Beda bab nih. Nah, mungkin saya sedikit ingin membahas mengenai teknologinya sendiri. Ya, silakan Bung Haris. Jadi kan salah satu solusi untuk menjabat fertility rate ini masih bisa kita kembalikan.
Ya. Tentu ya misalkan, oh ini si A atau pasangan suami istri ini udah dicap mandul kan. Ya. Nah, kalau misal tidak ada intervensi teknologi, tidak ada bantuan teknologi, ya selamanya dia tidak akan punya anak. Ya. Nah, kalau 1-2 sih nggak apa-apa, tapi kalau berjuta-juta orang ngalamin kayak gini, ya itulah dampak ke fertility Tapi rate. kan embriolog nih nggak banyak kan Bung Haris. Gimana nih, apa upaya-upaya adanya embriolog muda nih untuk Nah, itu kan tadi eh, saya coba runut ya. Ya, ya. Ini Bung Meldi langsung meloncat ke Oke, oke. Oke. menukik. Saya tahan dulu ya. Nah, oke, kita kembali dulu. Nah, apa ke problem teknologinya Ya. ya. Nah, jadi memang salah satu yang bisa membantu untuk mengembalikan angka fertility ini bisa naik lagi itu dengan bantuan teknologi. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan teknologi reproduksi berbantu. Ya. Oke. Atau secara awam itu kita sebut dengan teknologi bayi tabung. Ya. Ya. Nah, teknologi bayi tabung itu sendiri sebetulnya belum lama ya. Itu kalau Anda tahu kan itu bayi tabung pertama di dunia itu lahir tahun 78. Ini baru berarti ya. Baru, berarti kan belum sampai 50 tahun kan? Iya, iya. Baru tahun 78. Bahkan pionirnya ini Robert Edward Ya. itu baru dapat hadiah Nobel itu tahun 2010. Oke. Belum lama. Sekarang sudah almarhum, ya. Nah, Ya. tapi ini kan teknologi ini bisa bilang ini betul merevolusi ya. Ya, Merevolusi yang tadinya cukuplah membuat kegoncangan ya di Ya. kalangan ilmuwan, kalangan agamawan, di kalangan macam-macam itu. Ya. Bahkan di awal-awal ditemukan teknologi bayi tabung itu banyak yang menolak. Bahkan Ya. sekelas saintis pemenang Nobel, Ini ada kontroversi juga ya, nih banyak. di awal Ya, ya. penemuan teknologi itu. Ya, ya. Tapi kalau sekarang sih udah menjadi suatu Udah affirm ya, yang udah. rutin ya, teknologi rutin yang sudah Ini teknologi udah mature ya, udah. Dan yang menariknya memang teknologi ini berkembang pesat. Ya. Berkembang pesat. Jadi bentuk-bentuk inovasinya apa, Bung Haris, dalam teknologi ini? Nah, ini menarik nih. Oke, Ini oke. karena bidang saya kan. Ya, ya dong. Karena, Kita harus sampai ke akar-akarnya nih, nah, gimana? jadi intinya apa sih intinya kalau pasangan ingin hamil, ingin punya anak itu? Ya. Intinya apa? Ini ya berhubungan dong. Intinya harus terjadi pertemuan Ya. sel telur dan sel sperma kan. Ya. Artinya apa? Si perempuan harus punya sel telur, si laki-laki harus punya sel sperma. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah semua perempuan punya sel telur? Apakah semua laki-laki punya sel sperma? Nah, ya bisa iya, bisa tidak. By nature secara alami harusnya Punya. semua. Ada nggak manusia di dunia yang lahir tidak lewat proses pertemuan sel telur dan sel sperma? Nggak ada. Ada. Apa tuh? Yesus. Itu orang kudus berarti ya. Orang kudus. Dia ada 2 orang kudus ya. Ya, Yesus. artinya kan kalau manusia normal kebanyakan ya yang alami kan itu harus ada sel telur dan sel sperma kan. Ya, oke. Kita jangan masuk ke situ ya, bahaya nih. Ya kan harus ada sel telur dan sel sperma. Ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah semua perempuan punya sel telur? Ya, wow, perempuannya cantik, By bodinya nature oke. ada dong. By nature-nya ada. Belum tentu ya. Kalau dengan mata telanjang nggak bisa. Tampak luar langsung dinilai Oh iya, nggak bisa. iya, Harus ada pemeriksaan. Ada proven-nya. Ada kan tampak luarnya Nah, ini gimana ya tampak luarnya? Tampak luarnya perempuan. Kromosomnya kalau perempuan kan XX. Ada non-destructive testing kayaknya ya. Enggak, ini hanya sekedar ilustrasi ya. Okay. Bahkan yang istilahnya yang perempuan normal sekalipun ya. Yang kromosomnya XX, yang pertumbuhan anatominya normal. Ya. Nah, tapi yang namanya
problem Iya. fisiologis hormonal, Oke. itu belum tentu semua perempuan itu punya sel telur. Atau kalaupun punya sel telur, belum tentu sel telurnya bagus atau normal. Argumennya apa nih? Coba cerita sedikit. Nah ini Faktor-faktor yang menyebabkan begitu. pertama ya, by nature itu perempuan itu produksi sel telurnya terbatas. Oke. Perempuan itu tercipta dengan jumlah sel telur yang terbatas dan Oke. hanya tercipta sekali seumur hidup. Ya. Ya. Jadi perempuannya waktu dia masih dalam kandungan, Ya. semua perempuan tuh jatahnya kurang lebih, kan dia ada 2 ovarium ya, Ya. kurang lebih 2 juta bakal sel telur. Ya. Nah ketika dia mulai usia akil balik kan, Oke. kan mulai siklus menstruasi tuh ya. Ya. Nah, setiap siklus menstruasi kan terjadi apa? Masa subur. Masa subur, Nah, pas masa subur terjadi apa? Ovulasi. ovulasi. Sehingga perempuan itu hanya bisa hamil kalau berhubungan suami istri ya ketika pas masa subur ini karena ada sel telur yang dikeluarkan atau Iya. ovulasi. Nah, memang ketika masa subur ini secara alami mungkin Iya. yang sel telur yang dikeluarkan ini proses ovulasinya hanya 1 atau 2 sel telur yang keluar kan. Iya. Nah, tapi sebetulnya dalam suatu siklus itu proses rekrutmennya itu Ya. satu rombongan, satu batch, bukan hanya satu bakal sel telur yang direkrut, tapi Iya. puluhan sampai ratusan. Oke. Ya. Tapi kenapa berkembangnya hanya satu? Ya. Nah, itu kan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan sel telur atau sel folikel itu tadi, itu namanya follicle stimulating hormone. Oke. Ya. Nah itu secara alami diproduksi oleh tubuh si perempuan itu sendiri, ya, di kelenjar hipofisa hipotalamus itu. Ya. Nah, namun secara alami kadarnya itu terbatas. Nah, Ya. sehingga dia yang hanya mampu mensupport perkembangan 1 atau 2 tadi. Oke. Nah, jadi proses reproduksi itu sebenarnya sangat tidak efisien. Yang direkrut ratusan tapi yang matang cuma 1. Nah, bayangkan Oke. gini, kayak kita misal punya duit nih ya, kita Ya. simpen sekaligus di deposito atau di bank ya, blok gitu ya. Nah, kemudian tiap bulan nih mau kita ambil ya, atau lewat ATM atau diambil gitu ya, diambil tiap bulan diambil. Tapi tidak bisa diisi ulang tuh depositnya. Dia ada lifetime-nya ya. Nah, kalau kita punya deposit nggak bisa diisi ulang kan, deposit berkurang kan Ya. lama-lama. Ya. Ya. Satu waktu bisa habis kan. Oke. Ya. Nah, kalau pada perempuan ketika deposit sel telurnya habis, nah itu yang biasa kita sebut istilah menopause tadi. Menopause. Ya. Oke. Nah, jadi problem perempuan itu dengan bertambahnya usia, pertama apa? Kuantitinya, deposit sel telurnya itu berkurang. Berkurang. Ya. Nah, yang kedua, kualitinya. Oh, quality-nya juga Kenapa? turun ya. Bayangkan ya, kalau perempuan itu usianya 20 tahun, Ya. berarti stok sel telurnya itu stok 20 tahun lalu. Dia nambah usia 30 ya stoknya itu juga, bukan produksi baru. Hanya Oke. proses pematangannya. Usia 40 ya stoknya ya stok yang 40 tahun itu lalu. Ya. Nah, dari penelitian itu kualitas sel telur itu menurun drastis ketika dia usianya sudah di atas 40. Ya. Ya. Nah, jadi bayangkan perempuan itu secara biologis memang ada biological clock-nya itu ya. Ya. Nah, dengan karena keterbatasan itu quantity dan quality dari sel telur itu. Ya. Jadi tadi hubungannya dengan masalah fertility rate itu kan. Ya. Ya. Jadi perempuan ini kuncinya. Ya. Jadi bayangkan dia kalau pengen punya anak, dia harus memutuskan pada usia kapan dia harus bereproduksi. Supaya apa? Supaya peluang untuk hamilnya besar. Kalau misalnya dia memutuskan untuk bereproduksi di usia 40 tahun, wah itu peluangnya udah sangat kecil. Ini peran embriolog gimana nih untuk itu? Ya kita memang bisa membantu ya. Enggak, tadi kan aku nanya kan, Ya. ini perempuan nih laki kan untuk terjadi pembuahan kehamilan harus ada sel telur dan sel sperma. Ya.
Nah, kalau faktor perempuan, pertanyaannya apakah semua perempuan punya sel telur? Nah, kan Nah, tadi sudah terjawab kan? Belum tentu. Belum tentu. ya. Ya, kalau faktor perempuan apa faktor pembatasnya? Faktor usia tadi. Oke. Ya, jadi kalau kita pengen atau perempuan pengen punya anak, nah mereka harus concern banget dengan masalah usia. Kapan harus menikah, kapan memutuskan harus hamil. Jadi nggak bisa suka-suka aja. Oh nanti nikahnya usia berapa aja. Ini Ya, bisa. ya. Istilahnya dibantu dengan teknologi bayi tabung pun belum tentu berhasil. Atau kalau Oke. itu angka keberhasilan menurun. Dia perlunya edukasi usia untuk menikah ya. Ya, Nah, selain itu apa, Bung Haris? nah itu faktor perempuan ya. Nah, faktor laki-laki. Nah, wah, saya misalnya ada tuh pasiennya, kalau dilihat dari luar, wah badannya tinggi besar, gagah kan. Ya, Pokoknya inilah kalau sekilas awam menilai, wah ini pejantan tangguh lah ya, kan, ya. bisa mengambil di Oke, ini kan. ya, Tapi faktanya apakah demikian? Nah, kan kita lihat hasil cek spermanya, analisa spermanya. ya. Ternyata spermanya kosong. Oh, ada yang kosong juga. Nah, jadi jangan tertipu. Badan besar pun kalau belum pasti itu ada sel spermanya. Kurang toge nih kayaknya, kurang toge. Nah, itu kan tentu kalau mereka yang ingin punya hamil, Ya, ingin hamil, kalau ingin memastikan kan untuk pihak laki-laki ya pemeriksaan awal dilakukan tuh, pemeriksaan ya. analisa sperma ya. Nah, ada yang disebut dengan fenomena azoospermi. Apa Artinya tuh? kalau kita cek di ejakulatnya ya si sampel sperma di kolek, kemudian kita ambil sampel, kita teteskan di slide mikroskop, kita cek di bawah mikroskop, Ya. cairan semennya sih ada, tapi sel spermanya nggak ada. Itu ada dialami juga. Itu juga di tempat kita banyak tuh. Angka-angkanya lumayan tinggi. Ya lumayan lah. Ya Ya. namanya klinik bayi tabung lah, pasti banyak lah kita datang. Oke, kita geser lagi nih diskusinya, ya kan? Yang tadi yang resesi seks ya. Nah, ada salah satunya embriolog punya perhatian di situ Iya, untuk iya, itu iya. ya, untuk agar Ya. fertility rate-nya naik. Juga mungkin ada faktor-faktor kebudayaan ya, Ya, antropologi gitu ya, sosiologi juga ada perhatian-perhatian di situ, ada kelompok-kelompok agama tertentu atau kelompok-kelompok etnis tertentu yang dia bisa mempertahankan itu ya, itu juga menjadi perhatian dari kita. Tentunya yang paling yang signifikan sebenarnya apa nih, Bung Haris, untuk mengatasi resesi seks ini, baik secara dunia khususnya Indonesia? Ya, kalau kita dari sisi medis, Ya. tentu kan kita salah satu solusinya memberi bantuan medis tadi itu ya. Ya, bantuan medis. Ini kuratif nih ya. Dengan teknologi reproduksi berbantu tadi. Ya. Ya, kalau kita bedah lagi nih, apa sih isinya klinik bayi tabung itu? Ya. Nah, kan intinya sih itu kan membantu pasangan suami istri supaya tidak hanya hamil. Ya. Tujuan akhirnya tuh istilahnya apa? Take home baby. Oke. Membawa Ya. bayi hidup, Ya. sehat ke rumah. Nah, target kita ya kita ingin semua pasien kita ya targetnya itu kan. Ya. Nah, untuk mendapatkan target atau tujuan itu tentunya harus terjadi kehamilan kan. Ya. Nah, untuk terjadi kehamilan itu ya di lab ya. Nah, target kita adalah bagaimana dari pasien ini bisa kita hasilkan embrio dengan kualitas yang excellent. Ya. Nah, bagaimana menghasilkan embrio yang excellent? Nah, itulah proses di balik lab bayi tabung itu. Oke, berarti Bung Haris punya peran ya, terutama embriolog ya, menghasilkan sebuah janin atau apa itu yang berkualitas untuk itu ya. Tentunya kita di klinik bayi tabung ini kan bekerja sebagai teamwork ya. Ya. Ya mungkin lab bayi tabung itu semacam dapurnya lah ya. Oke. Tapi kan ini harus ada bahan bakunya kan. Nah, bahan bakunya itu kan sel telur tadi kan. Ya. Nah, sel telur ini tentu didapat
setelah sebelumnya dipreparasi. Nah, itulah keahlian dari seorang dokter ginekolog. Gimana menyiapkan pasiennya supaya pasien tersebut bisa menghasilkan sel telur dengan kualitas yang bagus. Karena kualitas embrio yang bagus itu tidak bisa didapatkan kalau kualitas sel telurnya tidak bagus. Ini terakhir nih Bung Haris ya. Apa nih secara umum saja nih, apa nih yang mau untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk urusan resesi seks nih? Nah, kalau saya tadi kembali, kuncinya ini adalah pada pemberdayaan perempuan. Satu pemberdayaan perempuan. Yang kedua? Yang kedua, penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi reproduksi, human reproduction. Karena di mana-mana solusinya itu teknologi reproduksi ini salah satu solusinya. Dan sampai sekarang itu istilahnya masih dalam proses penemuan, kayak pertanyaan saya tadi kan belum terjawab. Apa tuh? Belum tentu semua perempuan punya sel telur, belum tentu semua laki-laki punya sel sperma. Terus kalau nggak punya, bisa nggak kita ciptakan? Ini kan solusi teknikal udah ada tadi kan, tapi belum semuanya. Oke. Pada kasus-kasus yang mudah itu kita bisa atasi. Tapi tetap aja ada kasus-kasus yang kita tidak bisa atasi. Misalnya apa? Ternyata kita nggak bisa dapatkan sel telur. Ternyata kita tidak bisa dapatkan sel sperma. Nah, sebetulnya teknologi atau sains di ilmu reproduksi sekarang itu ada namanya teknologi atau sains mengenai stem cell. Nah, itu stem cell satu topik bahasan, itu dunia yang belum terjamah juga. Dan itu bisa jadi solusi juga. Kita potong di situ. Stem cell mungkin untuk episode berikut ya. Terima kasih. Itu kalau kita bicara stem cell itu juga istilahnya mereka yang ingin menguasai masa depan harus menguasai itu. Ini menarik ya stem cell. Saya kira untuk episode berikutnya. Terima kasih Bung Haris Rilianto. Kalau kita diskusi seperti biasa dulu kita diskusi kan sepertinya nggak akan berhenti-berhenti. Ini panjang sekali. Sahabat OMB, demikianlah diskusi hari ini. Inilah Haris Rilianto. Terima kasih.